apa yang difirmankan Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tetapi kita melakukannya, kemudian kita memperoleh atau mendapatkan setiap janji itu. Nah, saudara, nanti kita akan lihat ya, berhak menerima janji Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah di sini. Jika kamu milik Kristus, sekarang saya mau tanya kepada setiap saudara, apakah saudara ini sudah menjadi milik Kristus atau belum? Nah, itu pertanyaannya. Anda itu milik siapa? Kalau kita mengatakan bahwa kita ini milik Kristus, saudaraku, berarti kita sudah menerima Yesus, menerima Yesua, Hamasiah itu dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Arabnya itu adalah Isa Al-Masih atau Isa Alaihi Salam. Kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan hanya di bibir. Mengapa? Karena banyak orang itu tahu Yesus, banyak orang itu mendengar Yesus atau Yesua itu hanya nama saja, tetapi dalam kenyataan sehari-hari, saudaraku, sebenarnya dia tidak mengenal Yesus, apalagi memilikinya. Buktinya apa? Buktinya adalah orang tersebut masih bisa mabuk, orang tersebut masih bisa mencuri. Buktinya apa? Orang tersebut masih bisa, saudaraku, berbohong, menipu. Kemudian orang tersebut masih bisa berjudi, sabung ayam, melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa kita bukan milik Kristus. Iblis berkata, silakan kamu menjadi orang Kristen. Yang diselamatkan itu bukan orang Kristen, saudaraku, bukan. Yang diselamatkan itu adalah pribadimu, namamu, karena Tuhan itu berkata, aku mengenal namamu, aku menebus engkau, aku memanggil engkau dan menebus engkau dengan namamu. Jadi pribadi, bukan satu kelompok atau organisasi. Gereja juga tidak akan menyelamatkan kita. Jadi jangan sombong kalau kita punya gereja, jangan. Karena gereja itu hanya tempat, dan satu kali kelak gereja ini akan dihancurkan oleh antikris. Waktunya akan segera datang. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangankan antikris, virus corona saja sudah berhasil menutup gereja. Itu yang saudara harus tahu. Jadi saudara harus menjadi milik Tuhan, harus menjadi milik Kristus dengan cara saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian menghidupi setiap firman yang disampaikan, menghidupi setiap firman yang saudara dengar, dan saudara terima, saudara respon, lalu saudara melakukan firman itu. Itulah yang dikatakan kita menghidupi firman. Buktinya apalagi? Orang yang tidak mengenal Kristus, bukan menjadi milik Kristus. Nah, kalau dia ada masalah, dia pergi ke dukun. Kalau ada barang hilang, kalau ada uang 100.000 hilang, atau ada jam tangan hilang, ada HP hilang, dia bukan berdoa, tetapi dia bilang, kita pergi sudah ke Tete Menadi itu, kita pergi sudah ke Tete Ambroben itu, kita pergi sudah ke nenek itu yang ada di mana itu KBS sana itu, pergi ke sana sudah, biar kita tahu, biar nenek atau tete itu bisa lihat siapa yang jadi pancuri. Saudaraku, itu saudara bukan menjadi milik Kristus. Itu saudara miliknya, kan cuma ada dua, milik Tuhan atau milik Kristus dan milik iblis. Yohanes 10 ayat 10 itu. Ya. Saudaraku, jadi untuk kita menerima berkat, berhak penuh untuk menerima berkat itu, karena ini masih bagaimana kita hidup di dalam kelimpahan, supaya janji Tuhan itu digenapkan.
Mengapa banyak orang Kristen itu miskin? Mengapa? Saudara, karena dia belum menjadi milik Kristus. Saudara harus menjadi milik Kristus, menjadi miliknya Tuhan. Barulah dikatakan bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Kalau engkau menjadi milik Tuhan, engkau menjadi milik Kristus atau Hamasya, engkau adalah keturunan Abraham. Nah, kalau kita ini keturunan Abraham, kita punya hak penuh untuk menerima setiap janji Tuhan. Saudara, kalau kita bukan keturunan Abraham, kita keturunan siapa? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita ini adalah milik Tuhan. Tetapi bukan sebatas bibir kita. Saudara, di luar sana orang boleh jadi Kristen, boleh beribadah, silakan. Tapi kalau ibadah kita hanya sekedar kita punya agama, saudara tidak akan masuk surga. Saudara harus tahu bahwa agama mengajarkan yang baik. Bahwa agama, saudaraku, supaya manusia itu tertib, supaya manusia itu tidak kacau. Karena agama itu adalah tidak, agama itu kacau. Supaya orang tidak kacau, maka diatur yang disebut agama. Saudaraku, orang boleh punya agama. Kalau sekarang ini kita lihat, saudaraku, orang punya agama tapi tidak punya Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari hasilnya. Orang punya agama tapi tidak punya Tuhan. Bahkan orang juga menjadikan agamanya itu menjadi Tuhannya. Agama tidak perlu dibela. Yesus Kristus tidak perlu dibela. Yang harus, saudaraku, saudara dan saya itu tahu, dia punya kuasa, dia akan membela sendiri. Tetapi saudara lihat sekarang bagaimana orang membela agama. Itu tidak salah. Tetapi saudaraku, agama kalau itu kebenaran tidak perlu dibela. Karena kebenaran itu akan berbicara. Kebenaran itu akan membela sendiri. Yesus tidak perlu dibela, karena Yesus itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu akan membela sendiri. Nah, saudara harus menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 17. Jika kita ini anak, maka kita adalah ahli waris. Saya mau tanya, apakah saudara ini anak Tuhan atau tidak? Sementara firman Tuhan, mengapa saya katakan begitu? Oh, pendeta, dari dulu saya sudah anak Tuhan. Iya. Tapi apakah engkau sudah menghidupi firman? Saudara, mengapa kita hidup kita terus susah? Kita lihat ada 3 fase yang kemarin yang kita belajar. Kali ini sudah yang ketiga. Kita belajar 3 fase. Fase Mesir itu adalah identik dengan dunia. Apakah kita menjadi orang Kristen yang identik dengan duniawi? Saudara yang bisa menjawab, saya tidak bisa menjawab. Tapi saya bisa lihat dari hidupmu. Kamu orang duniawi atau kamu orang betul-betul menjadi milik Tuhan? Atau orang rohani? Jadi ada 2, rohana dengan rohani. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan,
Kalau kita itu anak, maka kita menjadi ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima setiap janji-janji daripada Elohim, janji-janji daripada Bapa kita di surga, Elohim Yahweh. Mungkin ada yang baru pertama kali, mereka bertanya apa itu Elohim. Elohim itu adalah Tuhan pencipta yang menciptakan kita dengan segala sifat-sifatnya, dan itu sudah mewakili semuanya. Itu bahasa Ibrani. Kita tidak pakai nama A lagi. Kalau nama Bapak kita itu Yahweh. Dari mana pendeta tahu kalau namanya Yahweh? Ada di dalam Alkitab ini. Alkitab yang saudara pegang ini sudah menjelaskan bahwa nama sesembahan kita adalah Yahweh. Itu bisa kita lihat dalam kamus, di belakang ada kamus Alkitab. Di situ ditulis, saudara kalau punya Alkitab, saudara lihat, Tuhan adalah salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Keluaran 13 ayat 14. Salinan nama Allah. Namanya adalah Yahweh. Tetapi di dalam Alkitab ini tidak ditulis. Pertanyaannya, saudaraku, yang menciptakan Alkitab ini, yang membuat, yang mencetak Alkitab ini. Maksudnya bukan menciptakan, yang mencetak Alkitab ini. Mengapa tidak langsung nama Yahweh saja dikasih langsung? Mengapa dia ganti nama Allah? Allah itu adalah sesembahan orang Arab, sesembahan orang Jawa, sesembahan orang Sumatera. Yahweh itu adalah sesembahan orang Israel. Tetapi orang Israel takut sekali dengan nama ini, karena nama ini begitu hebat, begitu dahsyat. Makanya orang Israel mencari pengganti nama daripada Yahweh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyebut dengan sebutan-sebutan seperti Elohim. Tuhan itu yang menciptakan. El-Ion, Tuhan yang maha tinggi. El Shaddai, Tuhan yang maha besar. El Roi, Tuhan adalah gembalaku. Dengan menyebut apalagi El Gibor, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu perkasa, maha dahsyat, maha hebat. Seperti itu. Dengan cara menyebut apalagi Jehovah. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku. Jehovah Setkinu, Tuhan adalah kebenaran. Jehovah Syama, saudara, Tuhan itu maha hadir. Jehovah, masih banyak Jehovah, saudara. Makades, Jehovah dan Jehovah yang lain. Orang Israel juga menyebut nama Yahweh dengan kata Hasem. Hasem itu artinya Bapa. Orang Israel juga menyebut dengan nama Adonai. Adonai, terima kasih. Menyebut dengan nama Adonai. Jadi saudara sudah belajar teologi ini. Saudara harus tahu itu. Sebutan-sebutan. Sehingga waktu saudara ditanya, saudara bisa menjelaskan. Kalau saudara bisa pergi ke Israel, saudara akan tahu. Nah, kebenaran ini yang saudara harus tahu dulu, supaya saudara tidak menyembah yang salah. Begitu. Nah, saudara yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
Jadi janji-janji Tuhan itu akan kita terima bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi 3 fase tahapan itu. Tahapan yang pertama adalah Mesir. Mesir itu adalah tempat perbudakan. Di mana manusia diperbudak, di mana manusia diperhamba oleh dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, Yesua, Isa Al-Masih, Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan engkau mati. Karena sebenarnya engkaulah yang harus mati, kitalah yang harus mati, digantung di atas kayu salib, menjadi korban, saudara. Yesus mati menjadi korban, menggantikan kita. Yesus mati dikorbankan, Yesua mati dikorbankan, menggantikan saudara dan saya. Kalau pemahaman ini kita tidak mengerti, kita tidak akan bisa mengambil berkat itu. Saudara, kita tidak akan bisa menerima berkat. Saudara, di Mesir itu penderitaan. Orang yang diperhamba oleh dosa itu penderitaan. Sangat menderita. Dan tidak jarang juga, saudaraku, itu mendatangkan maut atau kematian. Nah, saudara perlu mengetahui. Tetapi kita dibebaskan dari Mesir. Orang Kristen berkata, seringkali kita promosi, oh kamu ikut Tuhan saja, nanti kamu enak, nanti kamu diberkati, nanti kamu, itu betul, saudara, itu tidak salah. Karena berkat itu datang yang pertama dari hubungan kita dengan Tuhan, dari persekutuan, dari keintiman kita, dari doa yang kita naikkan, dari bersekutu dengan Tuhan. Tetapi berkat itu adalah hadiah karena hubungan, karena keintiman. Dan yang kedua, untuk kita memperoleh setiap janji Tuhan semua, itu tidak punya pilihan. Kita harus merampas, kita harus merebutnya. Seperti itu. Nah, saudara, kita menderita. Orang pikir kita promosi bahwa nanti kamu diberkati. Tapi begitu orang jadi Kristen, dia bilang, ternyata waktu saya jadi Kristen, saya bukan tambah enak, tambah susah. Iya, karena saudara waktu saudara dikeluarkan dari Mesir, saudara bertobat, dibebaskan dari dosa, keluar dari Mesir. Saudara bukan langsung menuju Kanaan, tetapi saudara dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu tempatnya kita dilatih, tempatnya kita dibentuk, tempatnya kita diproses, tempatnya kita sekolah dengan Tuhan. Di sanalah kita akan menderita. Tetapi penderitaan yang kita alami itu sebenarnya adalah pembentukan, sebenarnya adalah proses yang kita harus lalui untuk kita masuk dalam fase yang ketiga, yaitu Kanaan. Jadi fase pertama Mesir, fase kedua padang gurun, dan fase yang ketiga adalah Kanaan. Saudaraku, hidup di Mesir tidak perlu biaya besar. Hidup di padang gurun tidak perlu biaya besar. Mungkin ada korban yang dipersembahkan, tetapi tidak terlalu besar untuk membangun kemah suci. Sampai Musa berkata, sudah cukup, sudah tidak perlu lagi kamu korban. Saudaraku, tetapi pada saat kita masuk Kanaan, saudara, negeri yang berlimpah susu dan madu. Karena ada yang baru datang, saya lihat ini ada banyak yang baru datang.
negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang dihuni atau didiami oleh orang-orang raksasa, orang Kanaan, orang Yebus, orang Hewi, orang Het, orang Feris. Saudaraku, itu adalah raksasa. Tingginya mungkin 3-4 meter. Saudara bisa cek di internet orang raksasa. Di zaman Henok itu ada orang raksasa. Dan itulah orang-orang yang menduduki negeri Kanaan. 12 pemerintah Israel. Hanya 2 orang yang menjawab positif. Yang 10 berkata, bagaimana kita bisa menang melawan orang-orang raksasa? Kita ini belalang kecil, saudara. Belalang ini kalau ditaruh begini diinjak akan mati, saudara. Lalu Kanaan itu kotanya berkubu, ada benteng-benteng yang begitu kuat. 10 pengintai berkata, tidak mungkin kita taklukkan. Sekalipun Kanaan itu negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang sangat penuh dengan kelimpahan, kita harus masuk ke sana. Kita harus rebut Kanaan. Kita harus taklukkan Kanaan. Saudara, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan Elohim Yahweh menyerahkan negeri itu kepada kita. Sekalipun raksasa, kita akan taklukkan, kita akan kalahkan, karena Tuhan yang menyerahkan negeri itu. Saudara, di sini perlu iman. Maka di dalam perjalanan saudara 2 minggu yang lalu sampai hari ini, iman itu adalah percaya kita dengan Tuhan. Saudara, ada iman adalah iman kasih atau kasih karunia atau iman karunia, yaitu iman yang didapat saudara mendengar firman. Dan iman itu yang saudara dengar dari firman itu akan menjadi rema. Saudara katakan, betul, saya sekarang mengerti. Saudara, dan tidak semua orang punya iman karunia. Saudara, kebanyakan orang punya iman itu iman yang secara umum, secara alami. Tetapi kalau iman itu karunia, berarti iman itu diberikan kepada saudara untuk saudara merebut negeri Kanaan. Dengan cara apa? Mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Setiap orang yang mendengar firman Kristus itu mendapatkan rema. Dan rema itulah yang saudara pegang. Dan rema itu menjadi janji. Dan saudara melangkah dan bergerak seperti apa yang dikatakan firman. Jadi saudaraku, menderita itu tidak lama, karena setelah keluar dari padang gurun kita harus masuk negeri Kanaan. Supaya kita dipermuliakan, itu kita diangkat. Kita harus rebut negeri Kanaan. Kita harus perangi negeri Kanaan. Itu biayanya besar. Mengapa? Karena yang pertama dilakukan adalah peperangan. Semua diubah. Mata bajak diubah menjadi pisau pemangkas, menjadi pedang, menjadi panah. Pisau pemangkas diubah menjadi tombak. Semua saudara diubah menjadi alat perang. Dan peperangan itu membutuhkan biaya besar. Dan setelah menang perang, mereka akan bangun perumahan, butuh biaya besar.
Berapa juta orang Israel yang masuk, dia harus bangun rumah. Itu betul-betul yang besar. Kalau saudara tidak diberkati, saudara tidak bisa bangun rumah. Ada yang masih belum punya rumah, saudara tidak akan bisa bangun rumah. Maka saudara harus masuk Kanaan dan harus berani bayar harganya. Tidak ada berkat tanpa bayar harga, tidak. Orang Jawa punya falsafah, jer basuki mawa beo. Tidak ada kemuliaan kita dapatkan tanpa biaya kita. Jika saudara milik Kristus adalah keturunan Abraham, berhak menerima setiap janji Elohim. Siapakah Abraham? Abraham itu orang benar. Abraham itu orang beriman. Bapaknya orang beriman. Bapaknya orang percaya. Saudara kita Muslim juga percaya Ibrahim itu adalah bapaknya. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalam kita nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman, dan iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, Abraham diberkati itu karena iman. Tetapi Abraham diberkati karena iman, karena percaya. Iman rema, iman karunia yang Tuhan berikan tatkala dia mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Itu Abraham menjadi orang yang sangat kaya dan bertambah kaya. Orang konglomerat pada zaman itu. Tetapi hebatnya Abraham, saudara, dia seorang imam. Tetapi kalau kita melihat perjalanan Abraham, dia bukan seorang imam saja, tetapi dia juga seorang raja. Memang tidak ditulis Abraham itu seorang raja, tetapi negeri-negeri yang dia jumpai, yang dia lalui, dan dia disambut layaknya seorang raja. Raja menyambut dan mendudukkan Abraham di tempat mereka menyambut raja. Ada satu istilah di Alkitab, saya lupa itu, ruangan raja. Jadi semua raja-raja yang dilalui itu gentar dan takut dengan Abraham. Mengapa? Ternyata Abraham itu punya pasukan. Abraham itu punya pasukan 300 orang dan sangat terlatih pasukannya. Dan berapa banyak, saudara, sebenarnya kalau kita lihat, tidak ada orang yang berani. Secara rohani, Abraham melakukan peperangan karena iman kepada Yesus, karena iman kepada Elohim, kepada Yeshua HaMashiach yang kita panggil sekarang Yeshua HaMashiach. Saudaraku, iman. Saudaraku yang saya kasih dalam, kalau saudara punya iman hanya biasa, saudara terima biasa. Tapi kalau saudara punya iman karena saudara mendengar firman dan saudara langsung lakukan, itu iman karunia. Dan itu adalah rema yang berbicara dalam hidup. Masa depanmu itu ada di dalam firman rema. Masa depan. Masa depanmu itu ada di Kanaan. Harus taklukkan Kanaan kalau engkau mau punya masa depan. Jangan mimpi engkau punya masa depan yang baik kalau engkau tidak pernah menaklukkan Kanaan. Saudara, Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Pergilah, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke suatu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Orang gila yang mau untuk pergi. Mungkin ditanya,
Aceh, kau mau pergi kemana? Tidak tahu. Pokoknya saya mau pergi. Loh, naik apa? Tidak tahu. Pokoknya saya mau pergi, saya mau berangkat. Kapan? Sekarang. Waduh, itu Abraham. Kalau kita mau pergi, biasanya kan ditanya kemana? Ke Jayapura, kemana? Ke Seruni, kemana? Ke Supiori, kemana? Naik apa? Oh, naik perahu, naik apa? Naik bis, naik apa? Oh, naik kendaraan. Abraham, tetapi dia mendengarkan suara Tuhan. Abraham, pergilah, tinggalkan keluarga, pergi. Kemana? Ke utara, ke selatan, timur atau barat? Abraham bilang, saya tidak tahu. Pokoknya yang penting saya pergi dan keluar dari rumah. Dan waktu dia berjalan, Tuhan berbicara. Dia katakan, Abraham, lihat, sejauh matamu memandang ke depan, lihat ke belakang, lihat ke kiri, ke utara, timur, dan barat. Negeri itu aku berikan kepadamu. Saudara, Tuhan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham, aku akan memberkati engkau dan namamu akan masyhur. Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Tuhan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba tolong baca ini ayat ini. Tolong baca. Ada satu orang tolong baca. Kejadian 12 ayat 1, 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum yang berbumi akan mendapat berkat. Iya, puji Tuhan. Terima kasih, Mas Novel, anak yang paling ganteng, ya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kalau dia tidak ganteng, bagaimana kau ini? Jadi saudara, itu yang difirmankan kepada kita. Nah, saudara, Abraham orang benar. Saudara harus tahu bahwa keturunan orang benar itu akan mewarisi bumi. Artinya apa? Dia berkuasa atas bumi ini, menguasai bumi ini. Keturunan orang benar. Ini janji Tuhan kepada Abraham tadi. Saudara. Kemudian yang kedua, saudaraku, keturunan orang benar itu akan diberkati dan anak cucunya perkasa. Kalau kita berbicara perkasa, itu sebenarnya itu istilah ketentaraan. Jadi kalau engkau tidak pernah menjadi tentaranya Tuhan, saudara, engkau tidak pernah berperang, tidak pernah keluar untuk berperang, saudara tetap diberkati. Tetap. Karena berkat yang pertama itu adalah blestian. Itu adalah istilah blessing dari bahasa Inggris kuno. Itu adalah berkat yang berasal dari kado. Karena saudara punya hubungan, saudara punya keintiman, punya persekutuan dengan Tuhan. Sejak kapan? Sejak saudara percaya Yesus, percaya Yesus, dan saudara lahir baru, dibaptis, saudara terima berkat itu. Sampai di situ saja, belum berkelimpahan. Belum menerima setiap apa yang dijanjikan, semua yang dijanjikan,
itu belum digenapi. Nah, kita harus meraih, kita harus mengambil, kita harus merebut, kita harus merampas setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Orang benar meninggalkan warisan untuk anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa dipindahkan, saudara, disimpan untuk orang benar. Disimpan itu artinya akan ada waktunya kekayaan orang berdosa itu pindah kepada orang benar. Waktunya kapan? Sekarang ini. Saya punya keyakinan penuh bahwa saya akan diberkati berlimpah-limpah, lebih dari sebelumnya. Tetapi berkat yang saya terima itu saya akan pakai pergi. Saudara, saya sudah berjanji. Berapa kali saya mau jual rumah, saudara, itu selalu tidak jadi. Saya mau pakai pergi untuk lain. Saudara, tanduk orang benar itu ditinggikan. Tetapi saudara mesti ingat, tanduk orang fasik itu dihancurkan. Hari-hari ini akan ada pemisahan antara orang benar, orang dan orang fasik. Orang yang mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan dan tidak hidup di dalam Tuhan, itu akan ada perbedaan. Karena pedang akan turun dan memisahkan. Orang benar itu akan ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan maut, kematian, antikris tidak dapat menyebut. Tetapi orang yang di luar Tuhan, firman Tuhan berkata, yang mau ke maut, yang mau mati, biarkan mereka mati. Untuk apa orang tidak bertobat? Biarlah mereka mati kalau tidak mau bertobat. Yang penting Injil diberitakan. Mereka mau bertobat dan tidak bertobat, itu urusan pribadinya. Kalau dia dengar dan dia mendengar suara Tuhan, dia harusnya bertobat. Saudara, yang mau kena penyakit sampar, karena mau kena corona, biarlah mereka kena corona. Memang itu sadis sekali. Kita tidak bisa berdoa sementara kita memberitakan Injil terus supaya orang bertobat. Lalu orang yang tidak bertobat juga dia cengenges, tertawa, bahkan tidak jarang mengolok-olok kita, menertawai kita. Itu Tuhan biarkan tidak, karena keadilan akan turun. Pembalasan itu akan turun. Dan itu sudah difirmankan. Saudaraku, pemisah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dan orang yang beribadah kepada Tuhan, itu akan terjadi. Nah, saudara, ingat dalam Yosua pasal 1 ayat 8, firman ini menjadi perjanjian. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, saudara, ingat baik-baik. Coba baca Yosua 1 ayat 8. Ayo cepat, kalau sudah dapat baca saja, tidak apa-apa. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Jangan lupa mendeklarasikan firman Tuhan. Terus? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Iya. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu. Terus? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil. Terus? Dan engkau akan beruntung. Sudah? Saudaraku, untuk kita berhasil dan beruntung, itu kita mendengarkan firman, melakukan firman.
supaya kita bertindak hati-hati. Saudara. Amsal 13 ayat yang ke-22. Kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang benar. Kata kekayaan ini itu artinya keperkasaan. Artinya, saudaraku, barang rampasan. Jadi kekayaan ini tidak akan datang dengan sendirinya, tidak. Karena kalau kita lihat Kanaan itu berdagang dengan kekerasan. Kanaan itu artinya kartel. Dia penguasa-penguasa kejahatan. Tidak ada orang di dunia ini yang berdagang tidak pakai dukun, pakai setan, tidak ada. Semua, biar perusahaan kosmetika, biar warung kah, warung Jawa, warung Sumatera, warung Indonesia, semua itu pakai dukun. Kecuali warungnya anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saya ingat dulu guru saya, Ibu Pani, dia selalu berpesan, kalau kamu makan di jalan, doakan. Karena itu ada plus-plusnya. Plus kemenyan, saudara. Plus apa lagi? Dupa, plus apa lagi? Satu hari dia waktu habis doa peperangan, dan nasi goreng itu ramai sekali, laris. Tapi waktu mereka pesan untuk 4 orang dan mereka mau makan. Lalu mereka waktu berdoa, dia lihat di nasi goreng itu ada ulat-ulat. Kalau dilihat mata begini tidak ada, tapi ada ulat-ulat. Saudara, mereka tidak jadi makan. Dan mereka bilang bungkus saja. Mereka ada yang pakai roh setan. Mereka pakai roh pocong. Mereka pakai jin. Mereka pakai genderuwo. Mereka pakai kuntilanak. Mereka pakai semua kekuatan-kekuatan setan. Itu karena saudara, itu yang harus kita kalahkan. Orang fasik minta kepada dukun. Orang fasik pergi ke gunung. Orang fasik pergi ke gua. Orang fasik pergi ke tempat pesugihan untuk minta kekayaan. Dan memang iblis memberikan kekayaan. Tetapi iblis memberikan kekayaan itu tidak gratis. Saudara dengar baik-baik, tidak gratis. Nanti pasti ada yang mati, nanti pasti ada yang ditumbalkan, pasti ada. Tidak jarang kita dengar, ini di Jawa ya, di biar sini mudah-mudahan tidak ada. Ada satu toko diberkati, nanti sebentar karyawannya mati, sebentar lagi satu lagi mati. Pokoknya setiap tahun pasti ada karyawannya yang mati, ditumbalkan. Nah, ini yang saudara harus tahu. Saudara, harta kekayaan yang dipunyai iblis itu dari siapa? Itu punyamu, itu punya saya. Karena iblis itu pencuri. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya itu tidak tahu berapa kali, mungkin 3 atau 4 kali mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi waktu saya 20. Itu malaikat tiap hari dibawa berkat, setiap hari bawa berkat turun dari surga untuk diberikan kepada anak-anak. Tetapi aneh, ada orang yang bisa langsung berkat itu di hadapannya dan malaikat langsung serahkan. Tetapi ada yang ada di atas kepalanya dan orang itu tidak bisa mengambil. Kenapa? Kalau yang langsung diberikan, saya menerima langsung satu kotak besar, meja ini lebih besar, dan itu ada segelnya. Malaikat itu berkata, ini buat kamu. Diserahkan, saya terima. Tetapi orang lain
kotak Supermi, ada yang kecil, ada yang kayak karton rokok gudang garam itu, ada yang besar. Dan saudara tahu, berkat yang ada di atas kepala orang benar. Mengapa orang benar tidak bisa ambil? Karena ada dalam dosa. Dosa itu yang menjadi penghalang. Dosa itu yang membuat kita tidak bisa ambil berkat. Saudara yang saya kasih tahu, iblis datang, orang pakai hitam-hitam itu, iblis datang dan mengambil semua berkat itu, diambil berkat itu dicuri. Iblis kaya, iblis punya hak itu karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, segala otoritas yang ada di bumi ini dikuasai oleh iblis, dan kita harus merebutnya kembali dengan cara bagaimana? Merampas. Jadi yang dimaksud kekayaan ini adalah harta jarahan, harta rampasan. Itu adalah barang rampasan yang harus kita ambil. Amsal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Coba saudara perhatikan dengan baik-baik. Perjanjian itu akan menjadi nyata. Saudara lihat ini. Orang yang menyebar harta, dia bertambah kaya. Ada yang menghemat, yang pelitnya luar biasa. Saudara, dia kekurangan. Ini hukum. Saudara, ini hukum. Ini berlaku hukum alam, hukum firman, hukum dunia. Saudara tahu Tommy Winata? Tommy Winata itu adalah mafia. Tapi setiap hari dia bungkus nasi paling sedikit 3.000, dan dia pergi ke tempat-tempat di mana orang itu kelaparan dan dia berikan nasi gratis, tidak perlu beli. Tuhan memberkati, itu hukum, tetap dia diberkati. Dari mana pendeta tahu? Itu Paul Sini, saudara. Ada satu gembala sidang di Jakarta. Dia bercerita dan menceritakan kepada saya. Dia juga heran, kok bisa ya? Dia orang belum bertobat. Apalagi kalau saudara orang yang sudah bertobat. Siapa banyak memberi, dia diberi kelimpahan. Firman. Yesus berkata, Yesua berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Hidup yang dimaksud supaya saudara itu ada dalam kehidupan di dalam Yesus, dalam Yesua. Itu hidup yang dimaksud. Artinya apa? Saudara tidak ada dalam kebinasaan, menjadi orang yang belum bertobat. Siapa yang memberi minum, dia akan diberi minum. Lukas pasal berapa yang mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Kalau kamu tidak pernah memberi, tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, bagaimana kamu mau panen? Apa yang kamu mau panen? Saya lihat hari-hari ini, ada hamba Tuhan yang suka doa asal, tapi pelitnya bukan main. Oh, kalau suruh berkorban, biar 10.000 susahnya setengah mati. 10.000 saja sudah setengah mati. Tidak ada di sini. Ini saya bicara pendeta. Tuhan tetap memberkati. Setia tetap berlaku. Tetapi untuk menerima janji Tuhan yang besar, tidak akan. Karena kalau kau tidak memberi, engkau tidak akan. Engkau tidak akan. Kalau engkau tidak pernah menabur, menyisihkan uangmu sedikit untuk kamu tabur, engkau tidak akan. Saya sudah bicara ini, sudah saudara mau dengar, tidak mau dengar, itu terserah. Dan saya harus sampaikan. Ini firman yang akan menjadi perjanjian yang akan kita ucapkan sebentar lagi, kita ucapkan.
perjanjian itu sudah kita ucapkan. Tergantung dari saudara mau melakukan atau tidak. Tuhan tidak minta semua, tidak. Dia tidak minta semua, dia cuma minta sedikit saja. Tapi seringkali kita lupa. Penelitian selama 150 tahun orang benar dengan orang fasik. Ada 2 orang yang diteliti, yaitu Jonathan Edwards, yang kedua Mark Jud. Jonathan Edwards ini seorang pengarang buku Kristen. Hidupnya sangat sederhana, dia setia beribadah, dan dia orang benar yang memegang teguh. Dari keturunannya ada yang menjadi wakil presiden Amerika. Dari keturunannya itu ada yang menjadi senator-senator, yaitu yang ada di Kejaksaan Agung, saudaraku, jadi menteri, jadi anggota DPR, hakim-hakim, pengacara, guru-guru, pengusaha, top, orang-orang kaya itu keturunan dari Jonathan Edwards. Ilmuwan-ilmuwan yang pintar itu keturunan dari Jonathan Edwards. Kalau saudara lihat di internet pada penelitian, Mark Jud itu gembong mafia, kartel obat bius. Saudara, dia pembunuh, koordinator pembunuh bayaran. Hidupnya kacau, tidak tahu berapa puluh kali dia kawin cerai, tidak pernah beribadah, orang fasik. Saudaraku, kartel obat bius, germo-germo. Saudaraku, keturunannya adalah gembong-gembong mafia yang sampai hari ini dikejar-kejar oleh polisi dan FBI. Kartel-kartel obat bius, saudaraku, pelacur-pelacur, pembunuh-pembunuh bayaran, perampok-perampok profesional, dan pencuri keturunan. Tidak ada yang jadi pendeta, tapi ini di sini saudaraku, saya lupa di sini ada berapa ribu pendeta keturunan Jonathan Edwards. Tapi di sini tidak ada satu pun, tidak ada yang jadi pendeta, tidak ada. Saudara harus tahu. Nah saudara, tanduk orang fasik itu akan dihancurkan. Tapi tanduk orang benar diuji. Dan berapa ini? Aduh. Saya tidak usah bahas ini. Orang fasik itu seperti sekam. Jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Tuhan membinasakan orang fasik, nama mereka dihapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya dari buku kehidupan. Saya beritahu, orang fasik itu namanya dihapuskan dari buku kehidupan. Orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang takut. Mulutnya penuh dosa, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Orang fasik jahat, saudaraku, sengaja kalau hutang tidak mau bayar, orang yang dikasih Tuhan sampai, maksudnya selama-lamanya terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik. Orang benar itu dikasih Tuhan, tetapi anak cucu orang fasik itu dilenyapkan. Itu di 37 ayat 12. Nah ini saudara, ini yang perlu saudara tahu. Ini adalah merupakan statement. Ini adalah merupakan satu perjanjian untuk kamu, untuk saudara, dan untuk saya, untuk gereja yang sungguh-sungguh mau mencari wajah Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 12 sampai 18. Coba tolong baca. Ibrani pasal 6 ayat 12 sampai 18. Iya.
Ingat, ketika dia berjanji kepada siapa? Ya, ketika Elohim Yahweh yang kita sebut El Ion, El Shaddai, El Gibor, Elohim itu berjanji kepada Abraham. Apa? Terus? Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau senang banget. Lantas Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah di orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu kebutuhan bagi hidup yang mengakhiri segala kebantahan. Karena itu untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian utusan Allah tidak mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak berdusta, kita yang mencari perlindungan oleh dorongan yang kuat dan mau pengharapan dan datang untuk kita. Oke, terima kasih. Ayat yang ke-13. Sebab ketika Elohim memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah. Kamu garis bawahi, ia bersumpah. Tuhan itu bersumpah kepada Abraham. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Mengapa? Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Biasanya kalau orang bersumpah itu, kalau saya bersumpah itu harus ada orang yang lebih tinggi. Bersumpah demi dia. Tetapi karena Tuhan itu sudah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi, dia lihat kiri kanan begini, tidak ada yang lebih tinggi dari saya. Dia berkata, saya bersumpah demi diri saya sendiri. Demi dirinya sendiri, dia bersumpah. Saudara, jaminan untuk menerima setiap janji kepada Tuhan, janji Tuhan kepada saudara, ini menjadi perjanjian warisan bagi anak cucu Abraham, bagi saudara dan saya. Itu menjadi satu ikatan, menjadi perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga. Sekalipun ada 1000 setan dari neraka tidak bisa membatalkan, sekalipun Lucifer tidak bisa membatalkan. Karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang tertinggi dan paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Tuhan. Maka Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dari sumpahnya, Tuhan mau bilang begini, hari ini aku mau berhenti janji Tuhan. Apabila aku tidak dapat memenuhi janji, dia bersumpah kepada Abraham. Abraham, engkau akan berkata, engkau akan menjadi berkat, dan seluruh keturunan akan menjadi berkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini janjinya terjamin, janjinya termeterai, karena berdasarkan sumpahnya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Saudara, yang kedua, Abraham menanti-nanti dengan sabar, dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Sumpah itu tidak dapat dibatalkan, dan sumpah itu, saudara, mengakhiri semua bantahan.
sebuah keputusan yang sudah ditetapkan, bukan dengan tanda tangan, tetapi dengan sumpah, itu tidak dapat dibatalkan. Dan itu menjadi satu covenant, itu menjadi satu perjanjian yang kuat, menjadi satu perjanjian yang kokoh antara Abraham dan keturunannya, antara Tuhan, Abraham, dan seluruh keturunan. Saudara mau percaya firman ini, silakan. Kalau saudara firman itu hanya firman, ya silakan. Tapi saya percaya 100%. Yang mengakhiri semua bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, siapa? Saudara dan saya, akan kepastian keputusan atau ketetapan Elohim telah mengikatkan dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Elohim tidak mungkin berdusta. Tuhan kita itu bukan manusia. Tuhan kita itu tidak mungkin berdusta. Dia bukan pembohong, bukan seperti iblis, bapaknya pembohong, bapaknya penipu. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara, yang kedua, Tuhan memeteraikan setiap janjinya dengan sumpah. Dimeteraikan. Siapa yang memeteraikan? Tuhan sendiri. Dengan apa? Dengan sumpah. Tidak kuat. Itu sangat kokoh dan sangat kuat. Itulah yang dibilang covenant, tidak bisa dibatalkan oleh siapa. Covenant. Seharusnya Alkitab ini disebut dengan nama Old Testament. Old Covenant, bukan Old Testament. Tapi kita mengenalnya, dunia menyebut Alkitab ini dengan Old Testament dan New Testament. Harusnya kita memanggil Alkitab ini dengan yang nama Old Covenant dan New Covenant. Saudara mungkin bertanya, apa bedanya covenant dengan testament? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau covenant tidak bisa diubah, sebab dia dimeteraikan sangat kokoh, siapapun tidak bisa mengubah, karena tidak ada yang lebih tinggi. Tetapi kalau testament itu seperti seorang ayah yang membuat perjanjian untuk memberikan warisan kepada anak dan cucu-cucu. Catatan ketetapan yang dibuat oleh ayah ini bisa diubah. Itu testament. Kalau firman tidak bisa diubah, firman itu saudara tidak bisa. Firman es firman, firman adalah firman, tidak bisa diubah. Saudara, amin. Selain bersumpah, Tuhan juga memeteraikan janjinya dengan sumpah. Kita dapat mempercayai sepenuhnya dan harus mempercayai sepenuhnya karena dimeteraikan dengan sumpah. Sumpah dari dirinya sendiri, sumpah yang kudus. Tuhan bersumpah melalui mulutnya. Tuhan
bukan manusia, sehingga sumpah itu bisa berubah. Testament dengan covenant itu berbeda. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, yaitu saudara dan saya. Ibrani pasal 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak dapat berubah tentang mana Elohim Yahweh tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan. Saudara, Tuhan bukan manusia. Dia tidak mungkin berbohong kepada kita. Kalau dia berilah berkata, maka kamu akan hidup. Dia tidak akan bohong. Saya sudah melakukan. Waktu saya di Waboga tuh saudaraku, kita buat persekutuan, kita berkorban untuk kalau ada KKR sampai 1 hari. Saya tidak punya uang, saya menangis tidak punya uang. Gaji saya waktu itu tahun 1989 itu gaji saya 89 1989 itu saya punya gaji 1,5 juta. Tahun 91 itu saya punya gaji sudah 1,8. Sepeda motor waktu itu 1.200.000. Yamaha, Honda 1.300.000. Tapi uang saya selalu habis. Dan saya tetap mempercayai janji Tuhan. Sampai hari ini. Saudara, ada gerakan penginjilan ke seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh AOC. Ke 34 provinsi dia akan mengadakan penginjilan. Penginjilan ini dilakukan bukan di dalam kota, tetapi ke pelosok-pelosok pedalaman. Waktu saya buka siaran langsung itu dan di sana dikatakan, siapa yang mau berkorban? Saya bilang ke saya. Mereka tidak tahu, saudara, karena saya menjawab siapa yang berkorban, saya bilang saya. Saudara, ini benih yang kita tabur. Kalau kau tabur uang, kau akan tuai uang. Bukan seperti lagu dunia, semangka berdaun sirih. Bukan. Kita akan terima. Dan saya kirim. Mungkin saudara bertanya, iya Pak Suwanda banyak uang. Saudara tidak tahu pergumulan saya. Tapi saya tetap percaya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan tatkala kita peduli dengan kerajaan surga. Bukan banyaknya, sekali lagi, bukan banyaknya, tapi kerelaan hati kita itu sebuah nilai. Maka saudaraku, kalau kita memberikan persembahan, saudara bertanya dengan Tuhan. Saya juga baru tahu. Ternyata itu benar. Persembahan kita ini akan menjadi sebuah perjanjian dengan Tuhan. Tatkala saudara bertanya, saya mau memberi persembahan ini berapa Tuhan? Mulai belajar bertanya. Tuhan bilang mungkin 5.000. Tuhan bilang mungkin 10.000. Dan kita harus melakukan. Ada kalanya Tuhan berkata begini, berikan semua yang ada dalam dompetmu. Saudara, kalau ini saya berulang kali saya lakukan ini. Kalau ada KKR, saya kadang-kadang ada 500.000 di dompet, kadang-kadang ada cuma 300.
Kira-kira saja, masih tidak tahu. Lalu Tuhan berfirman, berikan semua. Saya keluarkan semua dan saya berikan. Sampai di rumah dompet kosong. Lalu kita berdoa, dompet kamu terisi lagi. Saudaraku, Tuhan tidak pernah tidak pelihara kita. Saudara, Tuhan tidak mungkin berdosa. Sebab Tuhan itu yang menciptakan kita. Sebab Tuhan bukanlah manusia, maka dia berbohong. Janjinya itu ya dan amin. Pasti. Janjinya itu kuat. Karena dia covenant. Di dalam bahasa Indonesia, testament itu perjanjian. Covenant juga perjanjian. Mana yang membedakan? Tidak ada. Karena cuma satu kata, perjanjian. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu testament dan covenant. Dua-duanya mempunyai arti yang sama, perjanjian. Tetapi maknanya, isinya berbeda. Saya tidak tahu apakah betul atau tidak ini kata ini, tetapi saya tahu persis covenant itu tidak dapat diubah. Karena covenant dengan testament itu dua-duanya artinya perjanjian. Tetapi kalau testament itu bisa diubah. Yang dari Tuhan itu tidak bisa diubah. Kalau dari manusia itu bisa diubah. Saudara, ini yang akan kita deklarasikan. Mari kita naikkan pujian.